Oke. Oke. Bang Nelson, kenalan diri dulu Bang. Abang Muslim atau Kristen? Kita Kristen. Kristen. Kok terbuka kamera ini? Saya bantu dari sini ya. Oh, tidak bisa menyalakan kamera memang. Anda belum bisa menyalakan kamera. Mohon maaf ya Bang Nelson ya. Saya turunkan dulu. Mohon maaf. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Roji. Ya, selamat malam Saudara Roji. Nyalakan kamera dulu. Malam Bang Edi. Ya, silakan Bang. Kamera nyala dulu. Baru boleh berbicara, menyampaikan ketidaksepakatan, bahkan kritik. Silakan. Ya, oke. Terima kasih Bang Edi. Oke, Bang Roji kenalan dulu Bang. Muslim atau Kristen? Muslim. Silakan. Kalau bisa lampunya nyala dulu Bang, biar terang gitu loh. Gelap-gelapan aja senengnya. Silakan Bang, silakan. Ya, salam buat Bang Edisnya aja. Saya ada di bawah aja Bang Edis. Terima kasih. Gimana ini? Bukannya Abang naik ke sini mau mengajukan perdebatan ini? Ya Bang, itu apa? Baik, ya sudah saya turunkan ya. Oke. Ayo silakan. Orang-orang yang selama ini kalau ngomong nggak ada yang dengar, udah teriak-teriak tidak dengar, ini ada 8.200 orang menunggu. Kamu mau ngomong apa begitu loh? Tolong utarakan dengan baik di sini ya, dengan tegas, tajam begitu ya, supaya Edis TV terbukti kesesatannya. Supaya Edis TV terbukti bahwa dia melakukan kesesatan, penyesatan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Itu yang saya tunggu-tunggu dari dulu tuh. Ya, cuman karena kebanyakan memang tiada mampu, tiada sanggup, akhirnya apa? Akhirnya gosip di belakang, jilat sana, jilat sini. Demi apa? Demi gift. Seperti yang dilakukan oleh Rudi Iskariot ya, dia bela-bela, boleh kita nyembah patung, boleh. Biar apa? Biar dapat gift. Bom. Oh iya, kita harus boleh itu nyembah patung. Setuju saya dengan penyembahan patung itu. Patung memang harus disembah. Paus topi loh. Paus loh. Lihat teman-teman, orang-orang seperti itu teman-teman, mereka bukan mau memberitakan firman Tuhan. Mereka ingin memberitakan sesuatu yang menghasilkan duit. Iya loh. Yang menghasilkan duit. Ya. CPC The King lah, RK lah. Pokoknya asal itu duit, mereka akan jilat itu, jilat. Di mana ada duit di situ mereka akan jilat. Jilat. Loh, kalian tidak percaya dengan saya? Mau saya putarkan? Mau? Ocop pokoknya. Rudi, ocop saudara-saudara. Asal ada sesuatu harus diocop. Saya kasih contoh lagi nih, biar teman-teman ngerti. Ya, apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran mereka itu? Nih, saya kasih contohnya kepada kalian. Saya balik kamera saya ya. Nih, contoh-contoh orang yang kalau misalnya dia itu di mana ada duit, di situ dia akan setuju dengan si anu. Saya kasih contoh. Semoga ini kedengaran suaranya ya. Semoga kedengaran suaranya. Perhatikan. Kita hari ini supaya Cici dan Koko ini datang. Lagu apa lagi? Pokoknya hari ini kita hanya lagu Chinese. Gue udah nyanyi, tapi nggak ada yang ngasih satu cendol. Jiwa miskinku meronta-ronta ini.
Thank you ya buat yang udah sumbang 55 jarinya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita hari ini supaya Cici dan Koko ini datang. Lagu apa lagi? Ya, pokoknya di mana ada duit disitulah akan menjilat. Ya itu memang seperti itu. Di mana ada duit disitulah jilat bro, jilat. Jadi teman-teman sekalian, itulah yang saya kasih tahu kepada teman-teman ya. Pastikan teman-teman simak dulu orang tersebut. Dia memberitakan kebenaran nggak? Begitu ya. Ayo silakan. Kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar ya. Aldo Zahra. Silakan Aldo. Iya, Aldo. Halo, Ya. selamat Malam Dennis. Bang Aldo. Kenalan diri dulu. Perkenalkan nama saya Aldo. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya bersyukur terlahir dari agama Islam rahmatul lil alamin. Agama pilihan Allah Subhanahu wa taala yang begitu rahmat, yang benar-benar yang dicintai. Oke. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Yang mau saya utarakan adalah jika Edis mengatakan tidak boleh orang yang sudah meninggal disanjung-sanjung. Lantas Sebentar, bagaimana tenang. Nampaknya Anda ini sebentar, Anda karena salah begini. Tenang dulu, tenang. Saya tidak bilang bahwa orang mati tidak boleh disanjung. Ini makanya orang-orang ini ada apa? Kalian makan apa sih? Begini yang saya katakan, tidak boleh Anda itu mengkultuskan, tidak boleh Anda itu berkomunikasi dengan orang mati, meminta kepada orang mati, mengkultuskan orang mati, itu bukan menyanjung. Aduh. Makanya kepala jangan sering dibenturin ke ubin. Jika memang tidak boleh seperti itu, lantas bagaimana dengan Tuhan kamu yang mati? Oh, kalau Kenapa misalnya, kamu teruskan? pertanyaan yang bagus. Kalau Iya, nggak boleh kenapa begitu, Tuhan- lantas bagaimana dengan Tuhan Anda yang Iya, mati? kenapa? Baik, begini, Iya. makanya saya bilang sama Anda, seandainya Yesus tidak bangkit, seandainya Yesus sampai sekarang masih ada di dalam kuburan seperti Muhammad, maka kami menyembah namanya orang mati, kami berkomunikasi dengan orang mati. Tapi Yesus kami hidup, dia naik ke surga. Begitu. Nah, sedangkan Anda, naik ke surga. ya masalah itu Anda Ngapain tidak naik percaya, tidak? Oke, silakan Anda bicara dulu, Ini silakan. surga itu yang surga itu kan diciptakan oleh Tuhan dong, Tuhan pencipta alam semesta. Kok lari Snack, ngomongin surga diciptakan? Bukan itu. Yang kita bicarakan bukan surga diciptakan. Yang kita bicarakan adalah apakah kamu meminta dan berdoa kepada orang mati? Yang bilang berdoa sama orang mati siapa? Baik, saya tanya kepada Anda, betulkah? Sebentar, saya balik dulu ini. Saya balik dulu. Kasih saya waktu. Sebentar. Kasih saya waktu. Ini yang dilakukan ini sebentar ya. Kasih saya waktu Bang, sebentar 30 detik ya. Nih, saya putarkan dulu ya. Saya putarkan ini. Bentar, sabar. Apakah ini ditujukan sebentar? Ya. Bentar. Saya balik dulu. Oke, dengar ya Bang ya. Kalau misalnya tadi nanti tidak kedengaran suaranya, tolong kasih tahu saya. Dengarkan ya. Terdengar.
Oke. Stop. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Oke. Ketika Anda berkata Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, Anda berseru kepada siapa? Berseru kepada hamba Allah yang mulia, Siapa? Nabi Muhammad Oke. Sallallahu Alaihi Baik. Wasallam. Ketika Anda berseru kepada Muhammad, apakah Muhammad masih hidup atau sudah meninggal di dalam kubur? Masih hidup. Masih hidup. Memang mereka tidak menerima Muhammad sudah meninggal. Sekali lagi saya tanya. Dengar, tenang. Muhammad tidak meninggal. Muhammad tidak meninggal. Saya bacakan satu riwayat. Makanya Anda ini sebenarnya penyembah Muhammad sesuai dengan hadis ini. Saya kasih tunjuk Anda tidak mengakui Muhammad meninggal. Anda mengakui Tidak. Muhammad masih hidup ya. Perhatikan. Perhatikan. Saya bacakan hadisnya, riwayatnya. Saya balik ya kamera saya. Nih hadisnya. Biar Anda ngerti bahwa Anda seorang penyembah Muhammad menurut hadis yang diucapkan oleh Abu Bakar Asy-Siddiq. Perhatikan. Ya. Saya kasih ini riwayat ini ya. Nih saya bacakan. Riwayat itu berkata begini. Saya bacakan ya. Bacakan lama kali. Tenang, Nasi tenang, perdebatan. sabar. Tenang. Jenuh kita Pelan-pelan, gitu Bang. maksudnya. Pelan-pelan ya. Saya akan bacakan riwayatnya bagaimana di sini ada sebuah hadis yang orang itu tidak setuju bahwa Muhammad itu sudah mati, sudah meninggal. Ya. Yes, Nah, benar. di sini dikatakan begini. Jadi setelah mendengar, nih saya bacakan dari sini saja ya. Ketika kaum muslimin mengalami kekalahan pada perang Uhud, beberapa sahabat Nabi SAW gugur sebagai dan seterusnya. Nah ya, saya bacakan lagi di sini. Sementara kaum muslimin mengutus dan seterusnya. Sabar. Nih. Lama. Tenang Bang, tenang. Nah ini ya. Jadi Rasulullah SAW dikatakan Aisyah bercerita, wafat nih. Aisyah bercerita, ya, Rasulullah SAW wafat ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berada di dataran tinggi. Umar radhiyallahu anhu berdiri dan berkata, demi Allah, perhatikan, demi Allah, saya pakai pulpen saja ya. Demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak wafat nih, seperti omongan Anda barusan nih ya, dia tidak mati kan? Rasulullah tidak wafat. Demi Allah, tidak ada prasangka di langit kecuali hal tersebut. Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan beliau dan beliau sallallahu alaihi wasallam akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang munafik. Setelah itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian beliau membuka kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menciumnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, demi ayah dan ibuku, engkau wangi, baik dalam keadaan hidup maupun wafat. Demi yang jiwaku ada di tangannya, Allah selamanya tidak akan membuatnya merasakan dua kali kematian. Kemudian beliau radhiyallahu anhu keluar dan berkata, wahai orang yang bersumpah, tetaplah di tempatmu. Ketika Abu Bakar berbicara, Umar radhiyallahu anhu duduk. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu memuji Allah Azza wa Jalla dan mengagungkannya. Kemudian beliau radhiyallahu berkata, ketahuilah, barang siapa menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah apa? Baca dong, kamu yang baca kan? Baca dong.
Baca dong. Ini kaum anu nih, kaum melambai ini. Coba. Apa katanya di sini? Barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah jangan goleng-goleng kepala. Telah apa? Macet. Tadi kau bilang Muhammad belum wafat, betul? Betul. Edis dengarkan dulu ya perdebatan ini. Edis, kamu bilang Muhammad wafat. Lantas bagaimana dengan Tuhan kamu yang dikuburkan? Kok saya yang bilang Muhammad wafat? Yang bilang Muhammad wafat tadi adalah Abu Bakar. Siapa? Setuju? Siapa? Abu Bakar yang bilang kepada Umar. Itu hadis riwayatnya benar atau daif atau? Daif. Ya. Memang kalau bicara sama orang ini itu kata-kata siapa benar nggak? Doif. Benar. Oke, sekarang begini. Kalau berarti menurutmu daif, sebentar. Berarti menurutmu Muhammad masih hidup. Berarti tidak menguatkan. Kalau daif tidak menguatkan. Ya sudah, doif atau tidak hadis tadi? Muhammad itu matinya jasadnya yang dikuburkan, rohnya itu diangkat ke langit. Paham? Oke, berarti Sama Muhammad masih hidup atau enggak? Dengan Nabi, apa perbedaannya dengan Yesua? Yesua dikuburkan jasadnya, ya kan? Jasadnya dikuburkan enggak? Yesua sekarang dikuburkan enggak jasadnya? Kau jangan lari-lari dulu dari pokok bahasan. Begini, yang saya tanyakan kepadamu adalah, apakah Muhammad masih hidup? Yesua dikuburkan enggak? Ya, dan bangkit. Bukan dikubur doang. Kalau bangkit pada hari yang ketiga. Lantas bagaimana manusia? Nabi Muhammad itu hanyalah manusia biasa. Sementara kamu aja Tuhan sendiri dikuburkan. Ya Tuhan sudah. loh. Berarti menurut kamu Muhammad masih hidup nggak? Manusia biasa meninggal wafat wajar dikuburkan. Menurut kamu Muhammad masih hidup atau enggak? Hidup. Sekarang masih hidup. Jasadnya yang sudah menjadi tanah. Samalah dengan Yesua. Yesua jasadnya masih hidup nggak sekarang? Jasadnya hidup nggak? Hidup lah. Jasadnya udah dimakan cacing. Jasadnya udah menjadi tanah. Rohnya yang diangkat. Benar nggak? Kau belajar dulu agama. Iya, kau belajar agama dulu. Jasad ya, Yesua kau agama belajar ada dulu sana. Ya bang, jangan bang. Awas kau nanti disunat kau sama Juma. Ayo silakan. Yang ngomong Muhammad masih hidup itu ketika dia sudah meninggal adalah Umar bin Khattab. Bahkan dia mencabut pedang itu. Barang siapa yang berani mengatakan Muhammad sudah meninggal, akan aku tebas dia. Itu omongan Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab disadarkan oleh sahabatnya yaitu Abu Bakar dengan berkata, wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah meninggal. Kok kamu mau membantah hadis itu? Kau bilang doif. Ada aja. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Bentar ya. Kita kasih naik ada. Bentar, saya pilih dulu yang pakai nama-nama asli ya teman-teman ya. Nama-namanya ini banyak yang tidak asli loh. Manajer Badai, Who I Am. Cobalah Badai dulu lah. Pakai nama yang asli lah teman-teman ya. Halo. Ya, silakan Badai, nyalakan kamera dulu, Bang. Ya. Oke, Bang. Oke, Bang. Oke. Bang Badai, saya mau tanya dulu Bang Badai, Abang Islam atau Kristen, Bang? Saya Kristen, Bang. Saya setuju dengan pendapat Abang. Cuma ada beberapa hal yang saya ingin mau tahu. Abang tahu tentang saksi Yehova? Saksi Yehova, sedikit-sedikit, tidak semuanya. Oh iya, saya mau tahu itu aja. Bagaimana tanggapan Abang tentang saksi Yehova?
Tanggapan soal apa? Ketika mereka memberitakan Injil ke pintu-pintu, mereka giat memberitakan Injil, itu sesuatu yang baik, memberitakan Injil. Tetapi bagaimana yang diberitakan oleh mereka saya belum tahu persis, Bang. Oh, mungkin itu aja, Bang. Saya dengar katanya, dan orang yang suka katanya itu saya nggak pernah dengarin, Bang. Kecuali ada saksi Yehovanya langsung ke sini. Mungkin kalau dia mengeluarkan statement-statement yang tidak biblikal, misalnya dia bilang, marilah kita sembah patungnya Maria, itu kita harus mengajak dia berdebat. Yang selama ini saya dengar, Bang, itu katanya. Jadi gini, Bang, biar abang tahu politik gini, Bang. Jadi, Bang, di dunia medsos, barang siapa yang jago memframing, barang siapa yang paling jago dia membuat situasi jadi kebalik, itu yang menang, Bang. Karena netizen itu, ini saya harus ngomong ya terus terang, netizen itu banyak orang awam yang ikut-ikutan. Abang pernah lihat orang demo? Pernah. Ketika ditanya, ngapain kamu demo? Nggak tahu. Gitu. Banyak seperti itu orang, Bang. Makanya Mereka manusia, ya, betul, banyak manusia itu hanya ikut-ikutan saja. Ya. Berapa kali saya lihat konten-konten tentang mewawancarai orang demo. Saya dilihat orang lagi demo di DPR, ya kan, lempar begini. Ternyata usut punya usut, setelah diwawancari, apa yang Anda suarakan? Itu, Bang. Ternyata mereka hanya pengen nasi bungkus. Ada motif. Betul. Nah, sekarang, Bang, saya mendidik supaya orang itu jangan ikut-ikutan. Begitu. Yang saya inginkan di sini adalah mendidik netizen supaya cerdas. Nah, sekarang, Bang, denom-denom tertentu ingin mematikan denom-denom yang lain dengan cara melemparkan sebuah pernyataan supaya umum orang mengakuin itu. Contoh, denom A besar. Denom A besar jumlahnya. Denom A tidak mau kehilangan jemaat. Nanti kalau kehilangan jemaat, hilang dah perpuluhan. Betul. Bagaimana caranya supaya jemaat-jemaat ini tidak lari, tidak pindah? Caranya adalah, itu sesat itu. Denom itu sesat. Kalau hanya seperti itu, Bang, saya tidak mau. Oke, panggil seorang saksi Yehova ke sini. Kita bicara dengan dia. Apakah dia memberitakan Injil yang benar, yang sesuai dengan Alkitab? Kalau iya, kita dukung. Tapi kalau mereka memberitakan Injil yang lain, contoh Injil yang lain itu adalah Injil yang tidak pernah ada disampaikan dalam Alkitab. Injil seperti apa itu? Contohnya adalah Injil nyembah patung Maria. Nggak ada itu dalam Alkitab. Mau sampai ujung langit manapun, kita debat soal itu. Di mana dalam Alkitab sembahlah patung Maria? Nggak ada. Setahu saya kan juga ikut ada grup fokus grup discussion tentang Kristen di sini, Bang. Dan ada dijelasin tentang saksi Yehova. Mereka tuh tidak mempercayai Tuhan itu Yesus itu sebagai Tuhan. Tetapi dia sesuatu yang diciptakan. Panggil saksi Yehovanya kemari, Bang. Kalau hanya katanya, Bang, kita Bang, Anda tahu ada 10 perintah. Di mana tertulis dalam 10 perintah itu? Jangan engkau bersaksi dusta tentang sesamamu. Abang tahu itu? Ya. Bayangkan, Bang, kalau ternyata itu adalah sebuah dusta, Bang. Oke, saya kasih, kita ganti topik. Silakan. Pertanyaan kedua itu, saya juga Kristen, sama seperti Bang Yedis. Nah, pertanyaan kedua itu yaitu, abang percaya bahwa Tuhan itu Maha Tahu? Tuhan itu, ketika Anda bicara kata Tuhan, Anda tujukan kepada siapa, Bang? Bapa di sorga? Tuhan Allah, ya. Tentu. Allah. Ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa Tuhan itu menciptakan manusia? Allah itu menciptakan manusia. Kalau Allah itu tahu nanti manusia akan jatuh ke dalam dosa. Baik. Yang menjadi jawaban dari hal tersebut adalah kalau Tuhan tahu bahwa manusia akan berbuat dosa, di mana kalau dia tahu akan berbuat dosa maka tidak jadi diciptakan.
Anda Pemikiran kan saya kan membuat gini, Pak. Anda kan membuat pertanyaan, kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia, tetapi Dia tahu kalau manusia itu akan jatuh dalam dosa? Berarti Anda membuat premis yang pertama dengan premis yang kedua itu tidak boleh jalan bersamaan. Itu kan yang ada di dalam logika bangunan berpikir Anda. Saya kasih contoh begini. Ketika Anda membangun rumah, ya kan? Anda tahu ketika Anda membangun rumah itu bisa roboh. Bisa roboh. Kalau gempa bisa roboh. Ya kan? Misalnya Anda membuat perahu. Anda tahu kalau perahu itu bisa tenggelam, tahu. Tetapi kenapa Anda tetap bikin perahu itu? Berarti Anda punya bangunan berpikir, tidak boleh orang bikin perahu kalau perahu bisa tenggelam. Tidak boleh orang bikin pesawat kalau pesawat bisa jatuh. Tidak boleh orang membangun rumah kalau rumah bisa roboh. Berarti pola pikir Anda, pola pikir yang kontraproduktif. Padahal tidak ada di dalam Alkitab. Kalau misalnya manusia bisa jatuh dalam dosa, maka manusia tidak boleh diciptakan. Justru pertanyaan Anda itu pertanyaan yang menurut saya membangun satu argumen bahwa itu sesuatu yang kontradiksi. Menurut saya tidak kontradiksi. Silakan. Oke. Kalau pemikiran saya begini, Bang. Saya nggak sering baca Alkitab, oke? Maksudnya nggak tahu betul tentang Alkitab. Tapi dalam pemikiran saya, kenapa sih Tuhan itu menciptakan manusia? Saya terus bertanya, tapi sebenarnya Tuhan tahu kalau manusia akan jatuh ke dalam dosa. Lebih bagus Dia tidak menciptakan manusia, karena dosa itu kan, kita tahu dosa itu adalah maut. Oke, itu Berarti- sama seperti ini, Bang. Sama seperti ini. Saya pernah ke Samosir, Bang. Samosir itu sebuah daerah di pinggir tepi danau. Nah, bagaimana cara kita nangkep ikan di tengah sana? Kita harus bikin perahu. Tapi orang tahu, Bang. Orang tahu persis kalau perahu itu bisa tenggelam. Ya, bisa terbalik. Kalau ada ombak bisa keputar balik. Tetapi orang tetap buat seperti itu. Jadi, Bang, jangan kita berpola pikir sesuatu yang bisa tenggelam maka nggak boleh dibikin. Rumah yang bisa ambruk nggak boleh dibikin. Tetapi, Bang, yang perlu kita ingat di sini adalah bahwa kita membuat sesuatu itu bukan dengan maksud untuk itu. Sebagai contoh, misalnya, adakah orang yang membuat perahu dibuat sengaja supaya untuk tenggelam? Kan tidak, kecuali memang dia mau ngerjain orang. Adakah orang tukang bangunan yang membangun rumah sengaja dibuat untuk rubuh? Kan tidak. Begitu. Tetapi dia Saya bisa punya bicara 10 menit aja, Bang. Tetapi dia punya 5 harapan menit. untuk tidak terjadi demikian. Begitu juga ketika Tuhan menciptakan manusia, bukan bermaksud bahwa manusia itu diciptakan untuk berbuat dosa, tetapi untuk hidup bersekutu dengan Sang Pencipta, untuk menjadi wakilnya di bumi, menguasai dan mewakili bumi, pemimpin bumi tersebut. Ya, silakan. Jadi saya juga pertanyaan ini, ya sekali lagi yang namanya saya selalu pakai logika saya ketika saya andaikan saya ada dua nih ya, saya menciptakan handphone, tentunya handphone ini ciptaan dan saya ini pencipta, Bang, kan? Handphone ini sebagai ciptaan, tentu saya sebagai pencipta tahu tentang handphone ini semuanya. Oke, tetapi handphone ini tidak tahu tentang saya seluruhnya. Begitu juga Tuhan Allah dengan manusia. Jadi manusia itu ciptaan, manusia ciptaan, Allah itu pencipta. Jadi ketika saya mau tahu tentang Allah, saya tidak akan bisa tahu. Ya, terbatas, kecuali melalui Roh Kudus. Bukan tidak bisa tahu, Bang. Bisa tahu tetapi terbatas. Begitu. Terbatas, ya. Kayak gitu perumpamannya lah. Tetapi melalui Roh Kudus, makanya kita ada konsep Roh Kudus. Kembali ke pertanyaan saya, kenapa manusia diciptakan terus Tuhan itu tahu? Saya bukan ahli agama, Bang. Kasih tahu saya kalau saya salah. Kenapa manusia diciptakan tapi Tuhan tahu manusia akan jatuh ke dalam dosa? Ternyata saya pernah tanya seluruh kawan saya yang beragama berbeda dengan saya, keyakinan saya. Terus ada satu jawaban, dan dari jawaban kawan saya, kenapa sih Tuhan menciptakan manusia itu kalau dia akan jatuh ke dalam dosa? Ternyata karena Tuhan memang mau menunjukkan semuanya. Maha adil, maha kasih, maha sayang. Karena dalam artian kenapa? Ketika orang jatuh ke dalam dosa, orang itu harus dihukum.
tidak bisa tidak. Itu namanya maha adil kan, Bang? Oke, tapi sebelum ke situ Bang, karena nanti Abang saya tanya dulu. Abang sudah pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Belum pernah. Baca dulu Bang. Baca dulu. Kalau sudah baca dulu baru kita mau menyimpulkan. Bagaimana kita mau menyimpulkan kalau kita belum membacanya? Artinya kita mengambil keputusan yang terburu-buru. Saya kasih contoh Bang, saya kasih contoh. Kalau kita misalnya kita dikasih sebuah buku untuk kita pelajari. Contoh bukunya misalnya KUHP misalnya. Oke. Kita kasih KUHP. Kita belum baca ini. Belum kita baca dari A sampai Z. Lalu kita sudah simpulkan, kau ngapain? Berarti hukumanmu sekian. Kau di pasal sekian. Kan nggak bisa seperti itu. Artinya kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa Bang. Nah, saya Bang sudah membaca Alkitab sampai selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Pesannya itu sederhana Bang. Inti pesannya begini. Saya mau kasih tahu sama Bang begini. Jadi Bang, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menempatkan manusia itu di Eden, di sebuah taman di Eden. Nah, untuk apa manusia itu ditempatkan di Eden itu? Untuk mengusahakan taman itu. Untuk berkuasa atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Untuk berkuasa semua atas segala yang Tuhan ciptakan. Diserahkan itu kepada manusia untuk dikuasai, dipelihara. Nah, manusia Bang, intinya di dalam Alkitab itu dikatakan sebagai citra. Manusia itu sebenarnya Bang disebut sebagai selem. Tahu arti selem? Nggak tahu saya Bang. Selem itu kalau bahasa Inggrisnya itu idol. Atau bahasa kitanya itu gambar. Oh, beda ya? Ya. Idol, gambar, patung. Jadi kita ini Bang sebenarnya gambar daripada Sang Pencipta. Atau selem daripada Dia. Nah, tetapi pada proses jalannya waktu, gambar itu rusak Bang. Kita yang seharusnya menjadi visualisasi, kita yang harusnya menjadi citra daripada Sang Pencipta, kita yang seharusnya menjadi gambar selemnya, rusak, jatuh ke dalam dosa. Makanya setelah Adam jatuh ke dalam dosa, maka ia melahirkan anak-anak yang gambarnya itu sudah bukan merupakan gambar daripada Sang Pencipta lagi. Nah, maka datanglah Adam yang kedua, yaitu Yesus. Nah, Yesus itu memulihkan kembali. Makanya Yesus menggambarkan bagaimana Sang Pencipta itu, Bapa di surga itu. Nah, makanya Bang, Kristen berbicara tentang pemulihan. Berbicara tentang bagaimana manusia yang adanya gambar Tuhan, gambar dari Sang Pencipta yang sudah rusak, ingin dipulihkan kembali menjadi seperti Yesus. Makanya kita punya lagu, Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Makanya Bang, inti daripada ajaran kekristenan adalah membentuk manusia kepada gambar yang Allah yang sejati, yaitu Yesus. Makanya seorang Kristen dia harus mati dan dilahirkan kembali. Bagaimana cara matinya? Dicelupkan ke dalam air, kemudian dia bangkit dengan tubuh yang baru, keluar dari air itu sebagai manusia yang baru. Disitulah Yesus menciptakan manusia-manusia baru. Itulah kita Bang, itulah Kristen. Itu inti ajaran Kristen. Nah, sementara ajaran-ajaran agama lainnya 11-12 dengan kita mirip, tetapi mereka ingin membentuk manusia sesuai dengan karakter seorang tertentu. Misalnya RT 6. Di RT 6 manusia itu dibentuk supaya segambar dan serupa dengan itu, yang satu itu. Iya kan? Menurut saya gini Bang. Jadi sejak Adam jatuh ke dalam dosa, jadi pemikiran saya, kita tuh sudah nggak bisa lagi bertemu dengan Allah Bapa karena ada obstruction, yaitu dosa. Nah, cara satu-satunya yang memang bagaimana kita bisa diselamatkan memang melalui Yesus. Betul. Kenapa harus melalui Yesus? Kenapa memang harus melalui Yesus? Melalui Yesus, di situ semuanya tergenapi. Maha adil, orang yang berbuat dosa itu harus dihukum.
Betul. Maha Ya, sayang. dalam hal itu saya sepakat, Bang. Intinya itulah yang saya beritakan, Bang. Hanya saja, Bang, memang dalam pemberitaan tersebut ada sudut pandang yang berbeda-beda, begitu. Dan sudut pandang yang berbeda-beda itu tidak pernah, Bang, saya katakan itu sesat dan lain sebagainya. Kalau kecuali sudah jelas-jelas di situ penyesatan, ya. Begitu. Makanya, Bang, saya setuju dengan Anda tadi, ada hal-hal tertentu yang kita tidak paham tentang urusan surga. Makanya dulu saya pernah buat satu video parodi lah, ibarat kata sarkas. Seandainya ada panitia masuk surga, Bang, pastilah yang dilihat oleh panitia tersebut adalah apakah orang tersebut sudah menjadi segambar dan serupa dengan pribadi Yesus. Pasti itu yang dilihatnya. Bukan, sini, Percaya. siap kamu ke sini ya. Kamu percaya nggak bahwasanya itu hipostasis Bukan yang union? menyebutkan, bukan. Pasti bukan itu. Pasti bukan itu, Bang. Pasti tidak ditanya soal itu. Ini hakikatnya setara atau tidak? Hakikatnya setara atau ada hipostasisnya? Bukan itu. Makanya ketika saya memberitakan kebenaran, ada polisi-polisi surga. Ada polisi surga yang datang ingin mengasih tahu kepada saya, kamu harus kasih tahu begini, kamu harus begini, kamu harus bilang ini hipostasis union, kamu harus percaya begini duinatur. Kalau kamu nggak percaya, bukan itu. Yang kita beritakan itu adalah bagaimana supaya manusia menjadikan Yesus sebagai tuannya, sebagai Tuhannya, supaya orang tersebut meniru dan meneladani Yesus. Ya. Seperti itu yang saya beritakan mengenai urusan surga. Tentu kita punya keterbatasan. Kita tidak paham hal-hal yang kosmik. Karena kita belum pernah ke sana. Itu loh. Butuh Roh Iya. Kudus, Bang. Butuh Roh Kudus. Ya, tapi sekalipun demikian, Bang, kita tidak tahu karena kita belum dapat penyingkapan, Bang. Begitu. Ada orang-orang tertentu yang bilang di sana itu begini, 3 pribadi, ada 1 pribadinya, yang 1 begini, yang Bang udah pernah ke surga. Bukan itu yang kita bahas, justru itu menjadikan pemberitaan Injil itu tersandung. Begitu loh. Tuhan ada 3 pribadinya, terus 3 pribadi. Itu kita itu nggak usah mengatakan yang seperti itu. Kita hal-hal seperti itu pemahaman kita. Bisa benar, bisa salah, kan begitu. Oke. Itu yang saya beritakan selama ini, Bang. Begitu, Bang ya. Oke, Bang. Cukup, Bang. Oke. Yang kasih kesempatan yang lain. Oke, makasih Oke. ya, Bang Badai ya. Terima kasih, Bang. Pikir tadi badai, namanya kok badai. Kan namanya nama-nama begitu, Bang. Ada badai, ada tomat, ada cabe begitu. Coba pakai nama ori gitu. Oke, makasih Bang. Selamat malam, Bang. Nama Ori. Oke, Bang. Sukses, Oke, Bang. saya turunkan. Yuk. Ya, begitu ya teman-teman ya. Kita kasih naik yang berikutnya ada Muke. Ya, silakan Muke. Ya, Muke, silakan Muke. Halo, selamat malam Bang Eris. Selamat malam Bang Muke, silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Oke Bang, siap Bang. Oke. Halo Bang. Halo Bang Muke, Muslim atau Kristen? Saya Katolik Bang. Oh Katolik, ya silakan Bang. Apa yang mau Abang utarakan di sini Bang? Silakan. Saya utarakan Bang. Kalau bisa sih ada lampu biar nyala Bang, biar agak terang begitu. Ada lampu nih Bang. Boleh dinyalakan kalau bisa Bang. Gitu ya, silakan Bang. Ya. Yang saya lihat selama ini kan Bang ini Abang memojokkan, bukan memojokkan, tapi kalau saya belajar juga itu realita dari pernyataan-pernyataan Abang tentang Muslim itu semuanya benar Bang. Saya akui itu. Tapi tidak boleh kalau Abang yang bilang itu benar, harus seorang Muslim Bang. Karena kalau Abang yang bilang itu benar, itu penilaian yang tidak fair begitu. Karena Abang kan non Muslim, masa Abang bilang benar gitu. Tidak Bang. Saya mengakui bahwa itu benar.
Karena Ya, setiap kali tetapi pengakuan Anda itu Bang tentu bukan pengakuan yang pada tempatnya begitu. Karena Anda kan bukan dalam posisi Islam seperti itu. iya, saya paham, saya mengakui itu bahwa saya bukan pada posisi Islam, tetapi banyak orang yang live bareng sama Bang Edis TV itu rata-rata mungkin pengetahuannya berkurang, kurang, makanya tidak mampu, terus malah kabur. Banyak yang kabur itu. Itu karena memang alasannya semua yang Om Edi sampaikan itu benar adanya. Ya. Itu. Oke, mungkin ada poin yang kontradiktif yang mau Abang sampaikan karena begini Bang, ketika saya memberitakan kebenaran begitu ya, ada orang-orang tertentu, saya tidak bilang semua, orang-orang tertentu yang menyatakan bahwa saya itu sesat begitu. Ketika saya berdebat dengan orang-orang Islam, ada orang-orang tanda kutip yang mengaku Kristen mengatakan Edis itu sesat. Masa dia berdebat sama orang Islam argumennya seperti itu? Nah, contoh misalnya begini Bang. Misalnya begini, saya pernah berdebat dengan seorang Muslim, saya bilang begini. Kalau ada seseorang memutar-mutari pohon beringin, kemudian mereka sujud begitu kepada pohon beringin itu, mencium-ciumi pohon beringin itu. Apakah itu penyembahan, pengkultusan kepada pohon beringin, pemujaan kepada pohon beringin? Dia jawab iya. Nah, lalu kita cabut pohon beringin itu, kita ganti dengan batu hitam misalnya, atau batu merah jambu misalnya. Tiba-tiba saja mereka berkata, oh kalau itu bukan penyembahan. Begitu. Nah, tetapi sedikit Bang, sedikit biar poinnya masuk nih. Tetapi dia pun tentu bertanya balik dengan saya. Dia kan melawan pasti, dalam berdebat itu kan pasti ada perlawanan, ingin pembelaan diri. Lalu dia mengutip begini. Lalu bagaimana kalau itu patung Yesus katanya? Saya bilang tetap itu penyembahan. Bagaimana kalau itu patungnya Jono, patungnya Budi, patungnya Maria, patungnya siapapun? Jikalau dia melakukan pengkultusan kepada patung tersebut, ya, maka dapat kita pastikan bahwa itu melakukan pemujaan, pengkultusan kepada patung, dan saya katakan itu tidak boleh. Nah, ketika saya mengatakan begitu, Bang, barulah muncul orang-orang yang mengatakan katanya saya sesat, terutama katanya dari RK dan teman-teman. Begitu. Dibilanglah saya, makanya ini malam hari ini sebenarnya ingin membahas isu itu, Bang. Seperti itu. Tapi maksud saya begini Bang. Ya, gimana? Terlepas dari perdebatan Abang Edis dengan yang Muslim. Saya juga beberapa kali mengikuti perdebatan Bang Edis dengan pastor Katolik lainnya, atau Romo. Soal apa itu Bang misalnya? Permasalahannya di patung itu Bang. Di patung. Enggak, pada waktu itu saya enggak bicara soal patung Bang. Pada waktu itu saya berbicara dengan seorang Romo, ya namanya Romo Cafe. Cuman saya plesetin jadi Romo capek. Karena apa? Karena ya saya capek Bang. Saya nanya satu pertanyaan enggak dijawab-jawab gitu. Pertanyaan saya Bang, kalau Abang nonton video itu, dari awal itu diskusi, dari awal saya lewat lalu ditarik. Saya itu kan lewat Bang. Saya scroll begitu, lalu saya ditarik begitu. Waktu saya ditarik nggak ada yang ngaku di situ, katanya saya naik sendiri kan. Belum saya udah difitnah. Akhirnya datanglah seseorang, namanya siapa itu, perempuan gitu, nggak tahu namanya siapa. Dia bilang saya yang narik katanya. Oke. Nah ketika waktu ditarik, orang-orang di komen itu ngomong, ayo bahas soal Yesus punya Tuhan. Nah, itu temanya pada waktu itu. Nah, pertanyaan saya cuma satu itu. Apakah Yesus bertuhan atau punya Tuhan? Dari awal debat sampai akhir nggak dijawab itu, Bang. Nggak ada waktu itu bahas patung sama sekali, nggak ada. Pembahasan soal patung muncul ketika seorang Katolik yang bernama Rokok Kudus, ya. Waktu itu dia bilang begini, bahwasanya Alkitab, Tuhan di dalam Alkitab menyuruh, memerintahkan menyembah patung.
Makanya isu itu saya angkat. Isu patung ini baru-baru ini setelah rokok kudus memberitahu bahwa Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan menyuruh nyembah patung. Itu Bang. Abang mau saya putarkan videonya? Nggak perlu Bang. Atau karena saya juga sudah paham itu bahwa ketika orang Kristen yang di luar Katolik, permisi ya, itu pemahamannya melihat Katolik itu sebagai salah satu agama yang menyembah berhala. Walaupun kita masih satu keyakinan ini, kita punya keyakinan Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah ke gereja Katolik Bang. Saya pernah ikut misa di gereja Katolik. Gak ada di dalam gereja Katolik yang waktu saya ikut misa itu nyembah-nyembah patung Maria. Gak pernah ada. 3 kali saya ke gereja Katolik, tidak pernah di dalam gereja tersebut nyembah-nyembah patung Maria karena saya ada di dalam. Nah, yang saya tanyakan adalah adanya orang-orang Katolik tertentu seperti yang saya tunjuk pada gambar melakukan ritual seperti ini. Makanya saya tanya beberapa orang saya tanya, si Cecep alias Cosep saya tanya, ya kan? Apakah ini ajaran resmi Katolik? Dia bilang iya. RK saya tanya, apakah ini ajaran resmi Katolik? Iya. Terus siapa lagi? Banyak saya tanya. Dia bilang iya. Makanya saya tanya sama abang, apakah ini resmi ajaran Katolik? Kalau resmi, berarti waktu saya dulu ke gereja itu berarti saya belum tahu ada seperti ini. Kan gitu. Begini Bang Edis. Coba. Kalau soal patung Bunda Maria atau Bunda Maria, itu memang resmi ajaran Katolik. Tetapi kita tidak menyembah. Kita menghargai. Oke, kalau yang ada di gambar ini menurut abang ngapain itu orang? Izinkan saya untuk melanjutkan pernyataan saya. Gitu. Itu. Patung Bunda Maria itu hanya sebagai simbolik. Ya. Saya balik dulu Kalau kamera saya Bang ya. Mungkin abang kurang nangkap yang saya maksudkan Bang. Begini Bang, saya pernah ke gereja Katolik. Di dalam gereja Katolik yang saya pernah masuk ke dalamnya, saya ikut misa di dalamnya, saya dengar firman Tuhan di dalamnya. Tidak ada di situ saya lihat nyembah-nyembah, sujud-sujud kepada patung. Saya lihat ada patung Yesus, ada patung Santo ini begitu. Saya lihat ada, tapi nggak disembah-sembah. Iya, kami tidak menyembah. Makanya itu Bang, makanya saya tanya, yang digambar ini tidak ada pada waktu itu. Nah, makanya saya tanya, apakah yang digambar ini itu merupakan ajaran resmi Katolik atau hanya orang-orang tertentu saja yang melakukan? Itu yang saya tanya. Nah, 3 orang saya tanya Bang, katanya ini resmi ajaran Katolik. Begitu. Makanya saya bingung di sini. Ini yang mau saya luruskan dulu. Begitu. Bang Edis, permisi. Logikanya begini. Kita mungkin berbicara agama kita terlalu jauh. Ya. Tapi kita coba tarik ke hal yang mungkin bisa dipahami oleh kita semua. Misalnya bendera merah putih. Kenapa kita harus menghormati bendera merah putih? Bahwa bendera merah putih itu dia hanya terdiri dari sehelai kain. Kenapa kita harus menghormati itu? Bahwa bendera merah putih itu hanyalah simbolik. Kita punya kembar. Saya mau tanya sama abang, pernahkah juga dengan patung-patung? Pertanyaan yang bagus, saya kasih tunjuk dulu sama abang. Ada bedanya Bang. Kalau kita Bang menghormati bendera sebagai simbol negara kita, itu bukan dengan cara kita itu sujud, nyembah-nyembah kepada bendera tersebut Bang. Saya kasih dulu, saya buka dulu Bang ya. Saya buka dulu gambarnya. Sebentar ya Bang ya. Ini diskusi yang baik. Semoga kita dapat membuat diskusi yang baik ya Bang ya. Ya. Aja Bang, saya juga suka dengan Abang Edis ini. Oke, baik. Saya kasih gambar ya Bang ya. Saya kasih gambar Bang. Saya kasih gambar. Bentar ya Bang ya. Ya. Oke, kita kasih contoh ya Bang ya. Ya. Oke, beda loh Bang, beda. Yang abang lihat ini ya seperti hormat kepada bendera ya. Di sini Bang tidak ada di sini sebuah pengkultusan, tidak ada di sini berupa misalnya. Bedanya ini Bang. Kalau abang lihat ini, saya kasih dulu video yang baru saya upload tentang ini ya Bang ya.
Bentar ya. Sabar. Sabar. Oke. Saya kasih dulu.
patungnya lalu disujud-sujuti begitu. Maksud saya begini bang, ibu kandung kita sendiri saja kita hargai, apalagi ibu dari Tuhan kita yang Betul yakini bang. kita. Begini bagaimana cara menghargai ibu daripada Yesus? Bagaimana cara menghargai Maria? Caranya adalah dengan tidak menyembah patungnya. Kalau kita menyembah patungnya, pasti Maria sendiri itu pasti, kalau seandainya Maria ada, pasti dia menolak itu. Mengapa engkau sembah patungku? Seandainya Yesus hidup bersama-sama dengan kita, Bang, lalu kita buat patungnya dan kita sembah-sembah, pasti Yesus akan murka. Mengapa engkau sembah-sembah patungku? Karena di dalam Alkitab tidak pernah Tuhan Yesus tidak pernah Maria, tidak pernah murid-murid mengajarkan menyembah patung. Kenapa ketika saya memberitakan kebenaran yang biblikal, saya tidak pernah menyuruh orang Katolik keluar dari begini loh Bang. Dengarkan dulu Bang. Ini poinnya Bang. Ini poin penting Bang ya. Ini poin penting. Janganlah orang Katolik keluar dari agama Katolik. Tetapi seorang Katolik haruslah mengikuti Tuhan Yesus. Apa kata mengajarkan untuk orang Katolik datang, Bang? Bang Edis, kami tidak menyembah patung, tapi kami patung itu dijadikan sebagai simbolik, begitu. Bang, kalau hanya sekedar simbol, kalau hanya sekedar dipasang seperti itu untuk menggambarkan kepada orang yang melihat, tidak jadi soal, Bang. Tetapi ketika engkau sujud menyembah kepada patung, mau itu patung siapapun, itu tidak dibolehkan di dalam Alkitab. Lalu salib itu bagi orang Kristen yang di luar Katolik itu apa Bang? Bukankah itu juga merupakan sebuah simbolis? Coba, di dalam ajaran agama Kristen Bang, gereja itu mau ada salibnya mau nggak ada salibnya di layar ataupun nggak masalah. Yang jelas tidak sujud-sujud nyembah-nyembah salib itu. Kalau hanya dipasang sebagai perlambangan saja, simbol saja untuk memberitahu kepada orang yang lihat itu. Saya kasih contoh Bang ya, di dalam Alkitab pernah ada suatu peristiwa di mana Tuhan menyuruh Musa membuat patung, bukan patung ya, menyuruh membuat sebuah ular tembaga yang dililitkan kepada satu tiang. Abang tahu itu? Yang disebut dengan Nehustan, tahu? Iya. Saya bacakan saja, saya bacakan. Ini yang sering dipakai-pakai sama RK untuk nyesatin orang. Saya bacakan ya. Saya bukakan dulu Alkitab kita di mana Tuhan menyuruh melakukan itu ya. Sebentar. Itu tertulis, barang siapa yang memandang kepada itu maka dia akan sembuh ya Bang ya. Oke. Oke, siap Bang. Oke. Ular tembaga yang kita sebut dengan Nehustan. Pada akhirnya nanti disembah ini dan ini menjadi malapetaka bagi orang Israel ya. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami sudah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu untuk memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata,
kami telah berdoa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan. Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini pada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, ia akan hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada satu tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang, perhatikan, memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, ini Bang, adalah, saya kasih gambarnya ular tembaga ya. Ini ada ini Bang, kalau Abang main-main ke Mesir. Nih. Saya kasih contohnya ya Bang ya, seperti ini Bang. Seperti ini kira-kira. Kalau Abang pergi main-main jalan-jalan itu seperti ini. Jadi ular diikatkan kepada suatu tiang. Jadi setiap orang yang memandang itu akan sembuh. Nah itu seperti perumpamaan sebenarnya. Perumpamaan tentang suatu nubuatan tentang gambaran Yesus ya Bang ya. Nah yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah pada akhirnya patung ular tembaga ini disembah oleh orang Israel? Pada akhirnya disembah. Ya. Nah, saya kasih tunjuk. Saya kasih tunjuk, Bang. Di mana itu terjadi? Dan ketika itu disembah, itu adalah penyembahan berhala tetap di dalam Alkitab. Saya kasih contoh ya. Bentar, contoh sabar ya, Bang ya. Nih. Saya bacakan di dalam Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-4. Nih ya. Perhatikan ya Bang ya. Nih. Ini tentang Hizkia, Raja Yehuda. Nih. Ia berumur 20 tahun, 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Nih, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Jadi Bang, orang Israel itu jatuh kepada penyembahan berhala juga. Karena apa? Karena mereka malah menyembah benda-benda mati itu. Karena mereka malah mengkultuskan benda-benda mati tersebut. Nah, ini Bang, makanya ini disebut sebagai penyembahan berhala, pengkultusan benda-benda mati. Pertanyaan saya ini Bang. Silakan. Permisi Bang. Apakah Abang Edis meyakini sebuah agama berdasarkan keyakinan Bang Edis atau secara logika? Kalau memang keyakinan Bang jadi lari kemana-mana ini Bang. Bukan lari kemana-mana ini Bang. Karena saya tidak pernah menafsirkan kitab suci atau Injil secara Gimana Abang mau menafsirkan? Abang saja katanya nggak pernah baca Alkitab, gimana logika. Bang? Saya meyakini bahwa Katolik adalah Bang, gimana Abang mau menafsirkan? Abang belum membaca Alkitab, betul? Enggak. Maksudnya begini Bang. Gini Bang. Apakah Bang Edis melihat kitab suci sebagai sebuah logika atau Abang Edis betul-betul meyakinkan bahwa Oke lah Bang, kita kasih kesempatan ya Bang ya kepada yang berikutnya Bang ya, karena Bang nggak nyambung, mohon maaf saya turunkan Bang. Ya nggak nyambung ya. Saya sudah bilang teman-teman, tolonglah ya. Kalau misalnya teman-teman itu belum membaca Alkitab sampai selesai, ya nggak usah lah dulu ngomong.
Bukankah saya katakan teman-teman, jangan kita seperti yang sono itu loh ya. Janganlah kamu mengatakan sesuatu kalau kamu tidak punya pengetahuan tentang itu. Kamu punya pengetahuan nggak tentang Alkitab? Sudah kamu baca nggak Alkitab itu sampai selesai? Nah kalau nggak punya, jangan ngomong. Begitu. Sama seperti kamu tidak bisa mengomentari sebuah film kalau kamu nggak pernah nonton film itu, apalagi nggak pernah membacanya sampai selesai, menontonnya sampai selesai. Atau Anda cuma nonton separuh saja, separuh ditonton, lalu Anda komentarin. Gimana? Jangan begitulah ya. Baca dulu Alkitab itu sampai habis. Nah kalau sudah dibaca baru. Seperti itu ya teman-teman ya. Ketika saya memberitakan kebenaran seperti ini, janganlah itu membuat hatimu panas, hatimu sakit begitu. Apakah aku menjadi musuhmu ketika aku beritakan kebenaran kepadamu? Begitu. Ya, silakan Yuyun Honda, silakan Yuyun Honda. Nyalakan kamera dulu. Silakan Yuyun Honda. Halo Yuyun Honda. Yuyun. Baiklah, kita turunkan ya. Dia ngajukan permintaan naik, tapi naik mendiam, ngambek. Ya, tap-tap layar dulu guys, yuk. Tap-tap layar dulu, tap-tap layar. Kita kasih naik yang berikutnya ada Elang. Aku ingin terbang tinggi seperti elang. Ya, selamat malam Elang. Berani enggak? Ya malam, berani enggak? Ya, Kalau saya silakan nggak on nyalakan cam, kamera kamu dulu. Enggak, kamu berani enggak? Kalau saya enggak on cam, kita diskusi. Kamu nyalakan kamera, di sini syaratnya itu Saya menyalakan nggak bisa on cam. kamera. Kamu berani enggak? Kita bahas ular tembaga. Apa alasannya kamu tidak berani nyalakan kamera? Saya privasi. Oh, privasi. Ya sudah, kamu ngomong Kamu privasi berani enggak? saja. Saya enggak on cam bahas Ya, ular tembaga. privasi saja kamu ngomongnya. Privasi. Ayo silakan. Teman-teman, pastikan ya teman-teman ya, pastikan kalau Anda naik kemari, nyalakan kameramu. Begitu. Nyalakan kameramu, kita diskusi. Yuk. Saya tidak culas dan tidak curang dengan cara bisu-bisuin orang begitu. Ketika orang ngomong saya bisu-bisuin. Kalau orang takut dengan kebenaran, takut tersingkap kebohongannya, pasti orang tersebut berusaha membungkam. Jadi orang naik itu dibungkam, dibisukan gitu. Seperti Juma dan kawan-kawan itu begitu. Kalau saya naik itu dibisu-bisukan gitu. Ketakutan. Takutnya luar biasa ketika saya bicara. Ayo, kalau naik ke sini tidak saya bisu-bisukan ya. Nyalakan kamera, ngomong seomongnya kamu itu apa omong semua. Ya, kita berdebat di sini. Itulah fairnya channel ini. Yuk. Naik, nyala kamera, diskusi. Silakan. Kita kasih naik yang berikutnya ada Dead 02 ya, silakan Dead 02. Silakan Dead 02. Halo Dead 02, nyalakan kamera dulu Bang. Muslim atau Kristen? Kristen, umur berapa Bang? Umur 20. Abang Islam atau Kristen? Kristen Bang. Oke, saya turunkan dulu karena Kristen juga ya. Kita kasih kesempatan dulu yang non Kristen begitu ya. Kita kasih naik ada Michael. Silakan Michael, nyalakan kamera Anda. Halo. Halo, Michael. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Iya Bang. Ya, kamera nyala dulu. Oke.
Nggak pakai baju Halo, Bang. abang ini. Bang, abang Islam atau Kristen, Bang? Saya Kristen, Bang. Kristen. Abang mau nyampaikan apa? Mau kontra atau mau sepakat? Karena kalau sepakat-sepakat saja nanti disangkanya kita nanti forum gosip, Bang. Gimana? Enggak, Bang. Saya cuma mau nanya, Bang. Kalau habis kematian itu, kalau umat Kristen itu kemana dulu ya, Bang? Oke, nampaknya ini agak melenceng dari isu. Oke, saya turunkan dulu ya, Bang ya. Kita masih memberikan kesempatan ya kepada teman-temannya si Cecep yang mengatakan ajaran Kristen di dalam Alkitab Tuhan menyuruh nyembah patung ya. Kita kasih naik ada Ahmad Solihin ya, silakan Ahmad Solihin. Silakan Saudara Ahmad Solihin. Nyalakan kamera dulu Bang Ahmad. Ahmad Solihin. Jangan ngambek Bang, jangan ngambek Bang. Ahmad Solihin. Oke, Ahmad Solihin nampaknya dia lagi ngambek ya, kita turunkan dulu. Yang ngambek-ngambek kita turunin dulu ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Markus. Dari tadi ini Markus nih naik terus nih. Markus El Toa Tubun. Ya silakan Markus, nyalakan kamera dulu Bang Markus. Giliran dinaikkan dia turun lagi. Nanti kalau dia naik lagi turun lagi kita blokir dia. Kita kasih naik ada Mas Galang. Silakan Mas Galang, nyalakan kamera Anda. Cop. Oke, Mas Galang, Muslim atau Kristen? Tidak terdengar, Bang. Tidak kedengaran. Abang ngomong apa? Kami nggak dengar. Ya, coba Bang, modal dulu lah ya. Modal-modal. Begitu ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada SR. Ya, silakan SR. Halo SR, silakan nyalakan kamera dulu. Oke. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Nah, ini kan mantap, gini naik nyala kamera. Kenalin diri dulu Bang. Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim. Silakan, apa yang mau Anda utarakan? Oke. Saya mau